Kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mempersembahkan Ekaristi ini untuk menghormati anak kudus Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya demi keselamatan umat manusia. Dari lambung yang bertimbang bergema, dari sana keluar air dan darah, simbol kehidupan dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Satu dua hari ini mengingatkan kita bahwa kita senantiasa berdoa untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan menyelamatkan Dia yang diutus oleh Allah Bapa dari surga dan dalam dunia, dan dari melaksanakan seluruh tahun keselamatan demi kemuliaan dan keselamatan kaum manusia. Maka dalam Kristus ini kita memohon keberkahan dan bimbingan Roh Kudus-Nya, agar kita mampu untuk menghadirkan kasih dan menyampaikan karya keselamatan bagi dunia dan sesama kita. Mari kita berdoa kepada kami sebagai pengampun kepada segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Hati Yesus menyatakan cinta kasih ilahi kepada manusia. Tuhan kasihanilah kami. Hati Yesus puncak cinta kasih ilahi kepada Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin.
Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian lakukan masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak berbagi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak berbagi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan memberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa sebekas hasil pertama dari penunaian kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan ikan. Haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pertamanya. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok tahun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat 7 hari lamanya. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, dan harus kalian lakukan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorai bagi Allah kekuatan
Bersorak-sorai bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah bunyikanlah bernama, ketiklah kecapi yang merdu diiringi gabus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorai bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah yang baru. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antara Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajak orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takut dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat ini? Bukankah dia itu anak bangkai? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya ini? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama yang kita dengarkan di sana ada penetapan ibadat atau sembahyang yang harus dilakukan oleh orang itu. Dalam penetapan itu ada banyak hal yang harus mereka lakukan dan juga ada yang harus mereka ikuti. Salah satu orang yang
hari emas. Dan tentu semuanya ini bertujuan untuk mengarahkan hati, pikiran dan diri mereka mengarah kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Satu kesempatan bagi orang-orang ini untuk sungguh menyadari dan meyakini bahwa Allah senantiasa punya rencana dan kehendak untuk menyelamatkan umatnya, mengarahkan mereka kepada hal yang menuju menyumbang dan memuliakan Allah satu-satunya, sehingga mereka diingatkan untuk tidak lagi menyembah Allah lain yang buat langkah mereka sendiri, tapi senantiasa mengarahkan mereka hanya menyembah kepada satu Allah, Sang Penyelenggara, Sang Pemilik kehidupan. Karena Dialah yang satu-satunya yang berkuasa untuk memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi mereka yang mengarahkan hidupnya, mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada dan tertuju kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah yang jauh dari mana pikiran manusia itu hadir secara indah secara nyata dalam Yesus Tuhan yang itu sebenarnya. Dan Yesus datang untuk melaksanakan dan mewujudkan sebuah rencana dan kehendak apa-apa bagi keselamatan umat manusia. Ketika Ia tampil di depan umum di dalam kehidupan manusia, Yesus melakukan banyak mujizat, banyak melakukan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang-orang sakit, membinasakan segala kuasa kegelapan dan kejahatan, dan semuanya bertujuan agar mereka yang percaya kepadanya sungguh mengarahkan hati dan pikiran mereka hanya kepada Allah. Satu-satunya harus mereka sembah, satu-satunya harus mereka muliakan. Pekerjaan baik yang dilakukan Yesus bukan untuk memuliakan diri, tapi untuk menghadirkan kemuliaan Allah bagi dunia dan manusia. Namun kehadirannya tidak sepenuhnya diterima oleh manusia pada zaman ini. Ada yang menolaknya secara diam-diam, bahkan ada pula yang menolaknya secara terang-terangan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kita hari ini, bagaimana orang-orang sekampungnya menolak kehadirannya, bahkan tidak percaya akan segala hikmah yang telah Dia nyatakan di ayat percaya di tempat-tempat lain. Mereka mempertanyakan semuanya itu dari mana, semuanya ini Dia peroleh. Bukankah Dia ini anak kaya? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya anak bersama dengan kita? Ketertutupan hati mereka untuk melihat di balik pribadi Yesus itu adalah kuasa yang berkarya, yang berakhirnya membuat mereka tidak lagi percaya, tidak menerima, dan dengan terang-terangan menolak. Mereka sesungguhnya menolak saat keselamatan yang telah hadir di tengah-tengah mereka, menolak keselamatan yang telah ada di depan mereka, hanya karena kerugian, hanya karena kecemburuan, hanya karena latar belakang yang melekat pada pribadi Yesus sebagai putra Allah, sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penolakan seperti ini juga kerap kali terjadi bahkan dalam kehidupan kita saat ini. Segala karya dan keselamatan yang dikerjakan oleh kita melalui diri orang-orang yang percaya tidak semuanya dapat diterima oleh dunia dan manusia yang tertutup hati dan melihat
kuasa kebesaran Allah yang sebenarnya di hadapan mereka. Mengapa kalian menghadirkan kebenaran kebaikan di tengah kehidupan dunia saat ini memang tidak mudah. Bahkan mengimani Tuhan sebagai penyelamat kita juga tidak mudah dengan dunia saat ini. Penolakan demi penolakan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita melakukan memiliki kebaikan yang berasal bersumber dari segala ajaran, segala perkara, segala perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita dan Tuhan di dalam kitab suci. Karena dunia dan manusia saat ini lebih enjoy hidup di dalam ketaatan dunia, kehidupan dunia, daripada membangun satu kehidupan yang suci, berkenan, dan selaras dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang dikatakan oleh dunia saat ini yang membuat orang terjebak masuk ke dalam, yang pada akhirnya tidak hanya membinasakan kehidupan mereka, tetapi menjauhkan mereka dari keselamatan yang Tuhan tawarkan. Yesus yang datang ke dunia ini tampil sebagai Tuhan dalam diri seorang pribadi manusia. Ia datang untuk melakukan pekerjaan Bapaknya demi dan untuk keselamatan manusia. Ia juga telah memberikan kepada kita begitu banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita lakukan, agar pada akhirnya kita tidak hanya menerima Dia sebagai Tuhan, tapi terutama mengalami persatuan yang Dia pada akhirnya menikmati hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal yang telah Dia janjikan dan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tantangan kita saat ini adalah apakah kita setia untuk selalu berjalan bersama dengan Dia pada jalan kebenaran, walaupun itu tidak mudah dan sakit. Karena kesetiaan itu pada akhirnya akan membawa kita untuk mengalami satu persatuan yang mulia, yang bersukacita bersama Dia dalam kerajaan Allah. Tuhan datang bukan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, tapi untuk melakukan pekerjaan Bapaknya demi dan untuk keselamatan manusia. Dan itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan semoga sahabat, baik yang terbatas dalam kehidupan yang kita renungkan dan yang disampaikan kepada kita, hendaknya tetap menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita ini tidak ditelapi oleh kedaulatan dunia yang menyesatkan dan membinasakan, tapi kita setia untuk selalu menjaga persatuan kita dengan Tuhan, hidup pada jalan kebenarannya, sehingga pada akhirnya kita berangkat untuk mengalami sukacita yang abadi yang Dia sediakan, untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya yang telah kita mulai dari kehidupan dunia saat ini. Maka mari kita beri saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa memohon penerangan dari Roh Kudus agar Dia setia untuk menuntun kita di tengah kehidupan dunia saat ini dalam persiapan kita, sehingga persiapan kita sebagai murid-murid-Nya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, tidak tertentramkan oleh keselamatan tawaran dunia yang terapkan di polis yang palsu, tapi senantiasa setia untuk berjalan bersama Dia karena Dia adalah penyelamat kita, karena hanya melalui Dia kita pada akhirnya boleh mengalami persatuan yang sesungguhnya dalam kemuliaan Bapa Surga. Semoga sahabat Tuhan ini senantiasa memberikan motivasi kita untuk mengikuti Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, dan juga memberikan kesetiaan kita untuk selalu berharap bersama Dia, hendak Dia dalam hal kita yang kita hadapi dalam dunia, dalam kehidupan kita saat ini.
Mari kita bersama memperkenalkan kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bagi bakti kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di waktu ini, agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang menghadapi kecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka dengan sikap optimis mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan kepuri atas dosa kesalahan kami dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa semoga kepada kita sahabat kita yang sudah meninggal, khususnya juga Sister Maria Rosalia Magdalena yang sudah berkenan di Naudi Latino. Semoga Tuhan menyambut dia dengan penuh sukacita, memperkenankan dia untuk menikmati kebenaran dalam persekutuan para kudus di surga. Menyimpan teman-teman serta Tuhan dan saat selama hidupnya ini, dan mereka yang menjadi doa bagi keluarga dan pungkasi serta karya-karya dimanapun mereka berada. Semuanya. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah dalam karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah
segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah